Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi bersama saya, Lailatul Niam. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kepala Kantor Imigrasi Mataram yang baru 2 minggu bertugas di Nusa Tenggara Barat, dan kita akan ngobrol-ngobrol. Ini katanya pindahan dari Lampung kemudian ke Mataram. Kita akan berbincang ke depannya bakal seperti apa imigrasi Mataram di bawah kepemimpinan kepala yang baru akan dibawa seperti apa nantinya. Kita kenalan langsung, ada Bapak Mirza Akbar. Selamat pagi Mbak Nia. Selamat pagi. Terima kasih Pak Mirza sudah hadir. Baik. Kabar-kabarnya Pak Mirza baru 2 minggu di sini. Betul, baru 2 minggu sekali. Baru 2 minggu. Dan mampir ke podcast kami. Terima kasih Pak Mirza. Siap. Apa kesan pertama ketika pindah dari Lampung kemudian ke Mataram? Oke, baik. Terima kasih Mbak Niam. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu ini buat para pemirsa di Tribuners. Ya, saya Mirza Akbar. Saya asli dari Lampung dan kebetulan saya diutus dari Lampung untuk memajukan Nusa Tenggara Barat, khususnya kantor imigrasi. Ya, visi saya sih kita harus lebih baik daripada yang sudah baik ke depannya, dan yang pasti kita harus berdedikasi, ya kan, bersinergi dengan Tribuners nih sebagai wadah kita untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan kita yang ada di Mataram khususnya. Kebetulan kami di sini membawahi 4 kabupaten 1 kota yang menurut saya itu sangat luas. Kalau saya tempo hari itu saya pernah jadi kepala kantor juga di Aceh Timur. Saya cuma membawahi 2 kabupaten 1 kota. Sekarang lebih banyak nih. Lebih banyak. Ya kan, minimal tantangannya lebih banyak, tugasnya lebih banyak. Pasti lebih banyak pasti, dan sinerginya pun harus lebih kuat. Kuat, betul. Karena yang jelas saya harus bertemu dengan para bupati, 4 bupati yang harus saya bersinergikan. Terus ya kita harus menjelaskan terkait dengan kegiatan-kegiatan kantor saya di awal tahun, di mana di masa efisiensi ini. Waduh. Ya kan, sebenarnya itu tidak masalah efisiensi, yang jelas kita harus terus bekerja, ya kan. Artinya efisiensi bukan hambatan untuk meningkatkan pelayanan maksimal dan inovasi yang berkelanjutan. Oh tidak buat kantor imigrasi Mataram. Oh tidak. Tetap kita harus tapi kan berdedikasi. pangkasan anggarannya jauh, Pak. Ya, tapi kalau memang kita mau bekerja, apapun ceritanya bisa kita tanggulangi lah Mbak Nia. Ya kan, apalagi saya di-support sama teman-teman yang sudah expert lah kalau menurut saya. Baik itu di bandara, baik itu di kantor. Karena saya di sini membawahi 1 TPI laut dan 1 TPI bandara. Bandara kalau dulu BIL ya. Bandara Internasional Lombok. Kalau sekarang saya masih masih Bandara belum hafal. Internasional Zainuddin Abdul Majid. Zainuddin Abdul Majid. Bizam. Nah, di situ kan ada teman-teman saya juga yang harus melayani wisatawan yang akan datang dari luar, khususnya dari Malaysia dan Singapura, yang akan berlibur, berbisnis di kota Mataram. Apalagi konsentrasi mereka itu ada di Gili Trawangan dan Kuta ya. Pusat pariwisata. Jadi bukan cuma di Bali aja yang punya Kuta, ternyata di Lombok ada juga Kuta. Sekarang kita di Lombok ada destinasi skala prioritas, super prioritas loh Pak. Kayak Mandalika. Mandalika juga itu menarik ya, karena kan dengan adanya Mandalika Indonesia khususnya Lombok ini jadi terkenal. Ya kan, apalagi dengan event-event internasionalnya. Ada MotoGP dan itu pasti kunjungan wisatawan asing juga akan menjadi tugasnya imigrasi. Pasti. Tadi ngomong tentang memajukan imigrasi Mataram. Apa yang dipersiapkan oleh Pak Mirza ke depan untuk memajukan apa yang baik menjadi lebih baik lagi? Kita sudah punya LTSA itu. LTSA itu layanan terpadu 1 atap. 1 atap dan 1 ULP, unit layanan paspor. Nah, di mana kita berusaha mendekatkan dengan masyarakat untuk pembuatan paspor. Dan ini pun kita sedang bukan berwacana ya, memang sedang berjalan akan membentuk kantor imigrasi di Lombok Timur. Dalam proses sebenarnya, karena saya juga baru tahu ini dan akan saya teruskan.
biar nanti di Lombok Timur itu ada kantor imigrasi. Jadi nanti di Mataram itu ada satu kantor imigrasi kelas 1 Mataram dan satu lagi kantor imigrasi kelas 3. Karena kemarin sudah berproses dan itu yang harus saya teruskan. Terkait dengan layanan kita yang ada di kantor imigrasi terkait dengan paspor sebenarnya nggak rumit, Mbak. Ya kan? Tidak rumit. Mungkin karena kurang pengetahuan dan kurang sosialisasi teman-teman yang akan berproses, maka mereka ketemu dengan orang yang salah, iya kan? Harusnya jangan ada orang yang salah ketika dalam pelayanan. Harusnya seperti itu kan kalau mereka datang langsung ke kantor, nggak akan ketemu dengan orang yang salah. Mungkin karena mereka bertanya dan bertanya dengan yang salah, dan itulah yang menggiring kami untuk jadi tersalah, bukan terdakwa, tersalah. Tapi asumsi masyarakat itu tidak sedikit bahwa ketika masuk ke imigrasi proses dan prosedurnya itu terlalu rumit dan sulit. Sekarang sebenarnya imigrasi itu nggak sulit, Mbak, karena kita semuanya sudah by system. Sudah by system, digitalisasi. Jadi pemohon itu kalau berproses seperti paspor lah, mereka nggak harus ngambil antrian di kantor lagi. Kita sudah punya M-Paspor. Begitu juga dengan orang asing. Mereka perpanjang izin tinggalnya nggak harus ke kantor. Kita sudah punya sistem Molina yang mereka bisa upload di rumah, di kamar, di hotel, bahkan di WC pun mereka bisa mengerjakan sepanjang mereka punya laptop dan punya wifi. Sepanjang ada internet dan sepanjang ada internet. Pasti bisa. Jadi kalau imigrasi dikatakan itu sulit, sekarang saya pikir tidak lagi, Mbak. Tidak lagi. Seharusnya itu perlu digaungkan lebih luas lagi oleh imigrasi Mataram agar masyarakat bisa memahami secara menyeluruh gitu. Siap. Ya nanti kita akan mengadakan sosialisasi lah, Mbak, terkait dengan mungkin masyarakat yang selama ini berkonotasi imigrasi susah, itu sebenarnya udah nggak ada lagi. Sekarang sudah 2025 semua lebih gampang. Ya kan, dan kita sudah sedikit sekali berhadapan dengan orang. Mbak bisa lihat datang ke kantor saya, yang dulunya orang asing pasti rame, sekarang udah sepi, Mbak. Ngantrinya dulu, Bah. Ya, kita sudah nggak ketemu lagi dengan orang asing. Mereka datang ke kantor kita apabila ada permasalahan. Atau enggak, mereka tidak bisa mengakses atau belum punya login, mereka pasti datang ke kantor untuk menanyakan itu aja. Selebihnya sudah by system semua. By system. Apa yang Pak, ini baru 2 minggu, meskipun baru 2 minggu, pasti Pak Mirza mengamati terkait dengan imigrasi Mataram, apa yang kurang, apa yang mau diperbaiki ke depan? Sebenarnya imigrasi Mataram itu sudah bagus, apalagi di zaman-zaman pendahulu sebelum saya. Cuman kan masih ada beberapa yang harus kita tingkatkan, Mbak. Apalagi semisal apa, Pak? Yang pasti pelayanan, Mbak. Karena pelayanan itu kan harus kita selalu berproses, harus terus berubah. Upgrade ya, karena kan kalau kita menyetarakan pelayanan seperti yang kemarin-kemarin, kita nggak akan ketemu. Kita harus terus berproses, berinovasi yang pasti. Ya salah satunya itu tadi kita coba berkoordinasi dengan Bupati Lombok Timur untuk terkait dengan pendirian kantor imigrasi kelas 3. Ini kabar baik sebenarnya untuk masyarakat Lombok Timur. Akhirnya masyarakat Lombok Timur nggak perlu jauh-jauh lagi. Ya, sebenarnya di imigrasi sekarang pun nggak jauh, Mbak, karena kan kita punya LTSA sama ULP. Itu sama sebenarnya. Cuman kalau sudah kantor imigrasi kan lebih luas. Karena kalau ULP dan LTSA itu tidak tidak melayani terkait dengan orang asing. Begitu ada kantor imigrasi, semuanya bisa terlayani, baik itu administrasi, ya kan, pengurusan paspor, perpanjangan segala macam terkait dengan izin tinggal, pengawasan orang asing pun ada di situ. Jadi gitu, semuanya bisa tercover lah. Insya Allah. Ini kita tadi sempat ngobrolin tentang pariwisata, dan sekarang pariwisata Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian pemerintah pusat dan menjadi fokusnya pemerintah daerah. Nah, ini mungkin dari imigrasi Mataram apa yang mau disediakan atau kolaborasi yang seperti apa? Karena kita mengingat sekarang wisatawan asing tuh terus berdatangan ke NTB. Bagaimana dari imigrasi Mataram bisa mencegah misalnya kejahatan internasional atau kemudahan bagi para tamu kita agar terasa nyaman dan bahagia kita ketika berkunjung ke sini? Baik, jadi gini Mbak Niam, di imigrasi itu ada namanya seksi intelijen dan penindakan, yang fungsinya itu mengawasi orang asing,
bukan mengawasi dan menindak orang asing. Kita pengawasannya sangat smart. Ya kan, kita nggak mau dilihat sama orang asing, wah imigrasi ini show off gitu, enggak. Tapi kita lebih smart, kita patroli, kita melihat pelanggaran-pelanggaran keimigrasian. Apabila memang mereka melanggar, pasti kita tindak. 2 hari yang lalu kita mendeportasi warga negara Amerika karena dia menyalahi izin tinggal. Jadi kita ya itulah fungsi pengawasan, Mbak. Jadi kita harus terus mengawasi kegiatan-kegiatan mereka karena kami pun di Lombok ini tidak mau Lombok seperti Bali. Yang mana sekarang pemerintah Bali sendiri sudah kesusahan dengan arus dan banyaknya kelonggaran. Yang itu yang kita nggak mau itu terjadi di Lombok, Mbak. Jadi kita selektif lah dan kita terus melakukan pengawasan sama teman-teman di seksi intelijen dan pengawasan, Mbak. Ini kasus yang menjadi ini juga, Pak, yang sering tayang di media adalah kasus WNA, permasalahan izin tinggal itu sering banget terjadi, Pak, Mirza, di Lombok. Sebenarnya kalau itu kembali lagi ke yang bersangkutan ya, Mbak. Kan memang, tapi kan harus ada pemantauan, Pak Mirza. Kalau itulah tadi gunanya pengawasan. Kalau kita kan tadi ada seksi pengawasan, kita selalu mengawasi, Mbak. Dimanapun orang asing itu berada kita mengawasi, baik itu di perusahaan, baik itu wisatawan, baik itu perorangan, ya kan. Pokoknya kita bersinergi dengan teman-teman yang ada di lapangan, informasi pasti kita tindak lanjuti, dan kita nggak akan berdiam diri. Gitu, Mbak. Kalau dulu saya pernah jadi kasih pengawasan, saya itu tidak pernah dianjurkan sama kepala kantor saya untuk berada di kantor. Kenapa? Ya karena kalau pengawasan ngapain di kantor? Apa yang mau diawasin? Iya kan? Apa yang mau diawasin? Iya, apa yang mau diawasin? Kamu kerja di luar, bukan di kantor. Kalau kamu kerja di kantor, kamu bukan orang pengawasan. Gitu. Dan saya memang besar di pengawasan, Mbak. Dulu waktu saya pernah di Bali, saya baru lulus, saya di Bali 6 tahun dari 96 sampai 2022. Saya tahu orang asing itu cukup dengan cium aromanya mereka aja saya udah tahu nih dari negara mana nih. Saking udah fasih sekali. Saking ya ininya. Jadi kalau jiwa saya memang jiwa pengawasan, Mbak. Jadi saya udah tahu. Oh, saya lihat dari mukanya aja, maaf ya, misalnya kayak orang turunan Cina, apa Cina benar, saya udah tahu. Ini Cina beneran, warga negara China beneran, sama warga negara Cina lokal. Ya, yang kayak gitu, yang kita tidak dapati di tempat pendidikan, Mbak. Itu kan karena pengalaman, experience. Ya, itu kan pengalaman, terus kita explore terus, karena kita terus bersentuhan dengan orang asing, jadi kita tahu nih, ini aromanya orang-orang warga negara India nih, ini aromanya warga-warga negara orang China nih, kan gitu. Kalau begini nih, mungkin aromanya warga negara Eropa. Jadi sebelum mereka bicara pun saya sudah sedikit tahu lah. Nah, ilmu itu harus disebarluaskan di sini, Pak, agar tim pengawasan bisa mengendus katanya tadi, Pasti, teman-teman saya mungkin sekarang lebih jago, Mbak. Kalau saya kan produknya zaman dulu nih. Kalau produk zaman sekarang kan mungkin mereka sudah lebih tahu lah. Lebih canggih lah. Generasi-generasi Gen Z tuh udah udah lebih canggih. Udah canggih daripada generasi tahun 70-an, Mbak. Tapi kolaborasi generasi sekarang sama generasi zaman dulu kalau dipadukan, bisa. Oh ya, pasti. Saya juga akan menekankan sama teman pengawasan ya, kita jangan terlalu arogan. Setuju. Karena kita di sini kan melayani. Ya. Apalagi mereka yang berwisata, kalau sudah melihat petugas yang agak-agak bagaimana gitu kan, Mbak, mereka kan langsung, wah, bukan cuma satu orang, mereka langsung bercerita. Semuanya, ya itu yang kita jaga. Itu yang saya terus tekankan ke teman-teman di pengawasan. Itu pun di teman-teman di pelayanan juga seperti itu. Kita kan harus ya minimal kita empati lah. Jangan kita pilih-pilih, oh ini orang ini, oh orang ini, oh ini datangnya begini, oh ininya enggak. Semua pelayanan tuh harus sama rata. Ya, terus saya juga bilang sama teman di kantor imigrasi Mataram itu kita juga harus kompak. Ya kan, kalau kita nggak kompak, repot kita. Gampang sekali disusupi dengan yang hal-hal yang nggak seberapa kan, Mbak. Yang mungkin itu bisa menjadi besar. Betul. Dan ya itu tadi, sentuhan-sentuhan ke teman-teman yang paling bawah juga. Saya juga bilang sama mereka, ya kita tetap harus kompak apapun ceritanya.
Jadi begitu kita digedor dari luar, oh tang, kan gitu Karena Mbak. sudah solid. Ya harus Mbak, harus Mbak. Kalau Mataram nih kan, kalau saya dengar cerita-cerita dari dulu-dulu kan gampang digoyang-goyang Mbak. Enggak, cerita dari mana tuh? Saya membantah itu. Gitu ya. Memang harus solid dalam Ya, harus segala solid. hal. Ya, itu modal saya untuk pertama kali di Mataram itu. Karena saya juga merantau, ya kan. Kalau saya merantau jauh-jauh, cuma sampai di sini sia-sia kan rugi, Mbak. Ya memang harus ada Ya, yang luar biasa, ya. jejak. Harus, insya Allah lah Mbak. Saya juga mohon dukungan dari Tribuners nih, ya kan. Dari teman-teman Tribun. Apabila nanti ada pemberitaan, ya tolong kami diinformasikan. Sebelum itu dinaikkan, ya silakan berkomunikasi dan kami pun akan minta juga teman-teman dari Tribuners ini untuk ya silakan mengkoreksi. Ya. Saya bukan anti koreksi, tidak. Terbuka Ya, saya terbuka. Saya juga bilang sama teman-teman, saya bukan orang yang susah ditemuin. Saya orang paling gampang ditemuin. Kalau ditelepon minta konfirmasi bisa angkat. Silahkan aja Mbak. Tapi itu tadi saya bilang sama Pak Pemret tadi kan, saya ada sedikit trauma dengan konfirmasi itu. Bagaimana begitu saya dikonfirmasi, justru itu yang jadi jawabannya, ya kan? Jadi kan repot, ya kan? Makanya ya silakan aja nanti kita berkomunikasi. Ya. Intinya kita ketika memberitakan ada sesuatu misal tentang imigrasi, pasti kita akan memberitakan dua arah Pak. Entah itu dari informasinya kemudian konfirmasi kepada pihak terkait. Ini tadi dari Lampung, saya terpikir untuk menanyakan mungkin ada sesuatu dari imigrasi di Lampung yang bakal diadopsi untuk di imigrasi Mataram, atau ada pasti dengan pengalaman-pengalaman yang dulu. Kalau kemarin saya di Lampung bukan sebagai kepala kantor, Mbak. Saya di wilayah, saya sebagai kabit perizinan. Mungkin sebenarnya sama aja, imigrasi di Indonesia itu sama aja. Sekarang tergantung bagaimana cara kita memimpin kantor itu, Mbak. Ya kan? Ada yang bisa kita bawa, ada yang tidak bisa kita aplikasikan di sini. Karena kan kita punya kearifan lokal, Mbak. Setuju, beda-beda. Ya, jadi kalau mungkin kalau saya aplikasikan kearifan lokal di Lampung dengan di sini belum tentu bisa. Tidak cocok gitu. Ya, karena belum tentu SDM bisa. Beda, Ya, itu dia tadi. Tergantung bagaimana kita memanage teman-teman yang ada di kantor imigrasi. Bukan berarti saya nggak bawa ilmu saya dari sana, enggak. Yang penting kan ilmu badan dulu dibawa. Tapi adaptasinya di sini aman nggak Pak? Sejauh ini selama 2 minggu ini, atau ada tantangan yang luar biasa atau gimana? Ini kan karena masih bulan puasa ya Mbak. Jadi saya lihat ya teman-teman masih oke lah. Ya mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kita harus kompak. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah lah Mbak. Saya bisa diterima di kantor imigrasi Mataram ya. Kita tunggu gebrakan yang luar biasa untuk imigrasi yang jauh lebih baik ke depannya. Pak Mirza, mungkin terakhir apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Mataram, NTB dengan kehadiran Bapak, dengan harapan baru tentunya ketika ada pemimpin baru kita menaruh harapan besar untuk hal yang lebih baik lagi. Baik, makasih Mbak Niam. Saya menyampaikan buat para Tribuners, apabila memang ada kesulitan dalam berproses baik itu paspor ataupun perpanjangan izin tinggal, silahkan datang ke kantor imigrasi dan apabila perlu silahkan ketemu saya selalu terbuka, saya tidak anti kritik dan teman-teman juga bisa langsung, dan apabila ada kesusahan silahkan langsung menghubungi saya Mbak Niam. Pokoknya intinya jangan takut untuk datang ke kantor imigrasi. Jangan takut. Masuk aja dulu. Gitu, masuk aja dulu ya kan. Hashtag tuh ya, masuk aja dulu. Masuk aja dulu. Daripada takut kan belum tahu apa gimana di dalam, masuk aja dulu. Masuk aja dulu. Oke, cukup Pak Mirza. Oke, makasih Mbak Niam. Terima kasih banyak Pak Mirza, banyak insight, dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita berharap dengan adanya pemimpin yang baru, kita menaruh harapan yang baru untuk menjadi lebih baik imigrasi Mataram dengan pelayanan yang tentu performa maksimal dan profesional. Oke, Tribuners semua, nanti kita akan berjumpa lagi di sesi ngobrol selanjutnya. Barangkali nanti abis puasa kita ngobrol lagi Pak. Boleh, ada sesuatu yang baru di inovasi di imigrasi Mataram. Sampai jumpa, saya Lailatul Niam, dan di sini ada Kakak Nim Bapak Mirza Akbar, pamit undur diri juga. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirza, terima kasih banyak. Terima kasih ya.